Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin fid din dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Nas'alullaha al-afiyah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kembali kita aturkan hanya untuk Allah semata. Kemudian salawat dan salam kepada nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pembacaan serta penjelasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Dr. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Allamah adwu kibari ulama, salah satu daripada kibar ulama di Saudi Arabia, Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang merupakan syarah penjelasan dari matan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana pada pembahasan kita yang lalu kita masih pada bab yang kedua, bab tentang fadlit tauhid wa ma yukaffiru minaz-dzunub, bab tentang keutamaan tauhid, yang mana tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan dalil yang dibawakan oleh beliau dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaq alaih. Kemudian kita lanjut pada dalil beliau yang kedua, yang masih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan bermanfaat juga bagi penulis, bagi beliau di dunia dan di akhirat. Qala, beliau mengatakan, walahuma fi hadisi Itbana, dan bagi mereka berdua, yakni Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Fi hadisi Itban, pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Itban. Jadi hadis ini dari sahabat Itban dan dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua, fi sahihaihima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajha Allah. Hadis ini masih menjelaskan tentang fadlut tauhid, tentang keutamaan tauhid. Rasulullah bersabda, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, harrama 'alan nari, telah mengharamkan atas neraka. Apa yang Allah haramkan atas neraka? Man qala, barang siapa yang mengucapkan
la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, yabtaghi bizalika wajhallahi, yang mana dia mencari wajah Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Artinya dia mengucapkannya dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, dalam rangka untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata mengucapkannya nifaqan, dengan kemunafikan sebagaimana dahulu orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah namun khaufan minas saif, mereka khawatir akan ditebas kepalanya dengan pedang. Makanya mereka mengucapkan la ilaha illallah bukan karena ingin mendapatkan wajah Allah. Jadi yang Allah haramkan nanti kelak jasadnya di akhirat adalah man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dia mencari dengan ucapannya tersebut wajah Allah, ridha Allah, karunia Allah, nikmat Allah kelak di akhirat gini. Kemudian beliau pensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, akan menjelaskan kepada kita siapa perawi hadis ini dari para sahabat. Jadi beliau jelaskan namanya saja secara ringkas. Itzban ini adalah huwa Itzbanu bin Malik bin Amr bin Al-Ajlani Al-Ansari min Bani Salim bin Aufin, sahabiyun masyhurun mata fi khilafati Muawiyah. Dia adalah Itzban bin Malik bin Amr Al-Ajlan, berasal dari Bani Ajlan. Ajlan ini juga berasal dari Bani Salim nantinya. Al-Ansari, beliau adalah seorang sahabat Ansar, berarti beliau adalah Ahlul Madinah atau Ahlul Yasrib, penduduk Madinah. Karena yang dikatakan dengan Ansar adalah para sahabat yang berdomisili di Madinah, berbeda dengan Muhajirin. Muhajirin adalah para sahabat yang berdomisili di Makkah kemudian hijrah ke Madinah. Min Bani Salim, beliau berasal dari Bani Salim ibni Aufin, sahabiyun masyhurun. Salim bin Auf ini juga sahabat yang masyhur. Jadi Itzban ini sahabat juga, namun dia ketika ketemu dengan Rasulullah usianya masih belia alias muda. Dia berasal dari Salim. Salim ini sahabat tua. Dia yang ketika bersua atau berjumpa dengan Rasulullah usianya sudah tua. Ini Bapak bisa baca biografi lengkapnya ya. Bisa lihat di Wikipedia kalau nggak ada buku ya. Itu minimal ya. Sahabiyun masyhurun, seorang sahabat yang masyhur. Mata fi khilafati Muawiyah. Jadi beliau Itzban ini seorang sahabat yang masyhur yang meninggal pada masa kekhalifahan Muawiyah. Dan kekhalifahan Muawiyah adalah kekhalifahan yang diakui, Pak. Ini beda Ahlussunnah dengan Syiah atau Tasyayyu'. Syiah ini mengkafirkan Muawiyah. Ini luar biasa, Pak. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai prinsip, mempunyai usul dalam berakidah. Apa prinsip Ahlussunnah? Mereka tidak ikut campur apapun yang terjadi di kalangan para sahabat, gitu. Dan mereka meyakini para sahabat itu mujtahid. Kalau seandainya salah ijtihadnya tidak berdosa, dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ijtahada hakimun fa akhta'a falau ajrun. Wa idza asaba fal ajran. Apabila seorang hakim, seorang mujtahid berijtihad, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Jadi apa yang terjadi di kalangan para sahabat, Ahlussunnah sukut tawakuf, diam. Tidak seperti Syiah. Kalau Syiah itu memang dakwahnya sahabat ini seperti ini, mencari aib-aib sahabat terus. Kalau prinsip Ahlussunnah, kullu sahabati udul. Ini prinsip Ahlussunnah dan prinsip Ahlul Hadis. Sehingga di dalam ilmu jarh wa ta'dil, sahabat itu enggak dicari lagi biografinya. Langsung diponis adil gitu. Ini kaidah, Pak. Setiap sahabat itu pasti adil gitu.
Karena sahabat itu definisinya apa? Kita kembali kepada definisi ulama ahlu hadis gitu. Man laqiya Rasulullah wa amana bihi wa mata alaih. Yang bertemu dengan Rasul, beriman dengan risalah Rasul, dengan Islam, ya, kemudian mati di atas keislaman tersebut. Ini sahabat. Jadi sahabat itu semuanya adil. Namun kita tidak mengatakan maksum, tidak. Namun mereka itu mujtahid. Tetap ada salahnya, iya. Namun kesalahan mereka itu tenggelam dengan kebaikan yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Karena Allah sudah ridho kepada mereka. Kita baca surah At-Taubah sering kali ayat yang ke-100 itu ya. Ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar gitu. Allah telah menyediakan bagi mereka surga tajri yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, para sahabat ini. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar secara umum. Para sahabat semuanya sudah dapat tabasyir, kabar gembira, basyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi di kalangan mereka kita diam. Ya, kita nggak ikut campur, tidak menyalahkan sahabat yang ini yang itu. Nah, seperti Syiah ya mengkafirkan Muawiyah, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. La'anahumullah. Ya, yang mengkafirkan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tasyayyu' ada juga apa? Syiah banci, tidak mau menampakkan kesyiahannya, ya, al-ahlut taqiyah gitu. Akan tetapi kita lihat di ciri-cirinya gitu. Ya, dia mencela Muawiyah ini pasti ini Pak ya. Bahkan menuduh Utsman korupsi radhiyallahu an. Ini nepotisme. Utsman mendahulukan kekeluarganya. Ini semuanya adalah buhtanun azim ya. Tuduhan kebohongan yang sangat besar terhadap para sahabat. Bahkan Nabi mencegah kita untuk mencaci para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Kalau seandainya di antara kalian ada yang berimpak dengan satu emas gunung Hud, maka tidak akan bisa menandingi impaknya sahabat meskipun mereka berimpak dengan makanan setengah mud mereka. Ini disebutkan dalam hadis sahih ya. Jadi para sahabat memiliki keutamaan yang sangat luar biasa besar ya di sisi Allah. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh ikut campur ya di dalam perselisihan yang terjadi di masa para sahabat. Cukuplah itu sebagai ya catatan sejarah, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk dijadikan pedang atau dijadikan alasan untuk menyalahkan sahabat yang lainnya, sebagaimana ini dijadikan suatu senjata oleh orang-orang Syiah untuk mengkafirkan ya, menyalahkan, mencaci, menghina ya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati Pak ya. Syiah itu pasti ini ya, siapa yang membunuh Husain katanya, pasti sahabat yang lain di dunia ini ya kan. Nah itu mereka akan masuk di sisi historis ya, di sisi sejarah yang sudah didistorsi, yang sudah mereka rubah-rubah sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Bahkan ada seorang buya, itu bahaya, itu tasyayyu' itu ya kan. Ada yang lagi viral namun ketahuan dia liberal, karena Syiah itu kan ada yang liberalnya sekarang. Nauzubillah Pak ya, nauzubillahi min zalik ya. Nah, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah daripada keyakinan Syiah ini ya. Ini luar biasa nih keyakinan ini Pak. Walahuma ay rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima hadzal hadits bi kamalihi wa hadza tarfun minhu. Walahuma, dan bagi keduanya ini maksudnya siapa, yaitu telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua hadis ini bi kamalihi, secara sempurna, wa hadza tarfun, dan hadis ini penggalan saja, ujung saja dari hadis yang panjang ini Pak. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ini adalah penggalan saja ya dari hadis yang panjang ya. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan akan menjelaskan lagi kepada kita tentang ya makna hadis ini per kata, yaitu makna mufradat ya dari hadis yang mulia ini ya. Harrama 'alan nari. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, fa innallaha harrama 'alan nari, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka gitu. Apa yang dimaksud dengan haram 'alan nar? Ini akan beliau bahas. Tahrimu, nah, harrama ini kan harrama yuharimu tahriman ya.
asal masdarnya itu, asal katanya dari kata at-tahrim. Ya, tahrim itu artinya adalah al-man'u, ya. Allah akan mengharamkan, Allah telah mengharamkan atas neraka. Pengharaman itu maknanya adalah al-man'u, pencegahan gitu ya, pelarangan gitu. Yaitu man'an nar, Allah mencegah api neraka antamassahu, untuk menyentuhnya, yakni menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bizalika wajh Allah. Ini syaratnya, tidak hanya sekedar la ilallah, Pak. Karena kalau la ilallah aja, kalau kita sering baca itu, Pak, apalagi kita punya burung jalak atau burung beo, ya, bisa juga burung beo mengucapkannya. Ya, ketemu kita la ilaha illallah gitu ya. Ya, assalamualaikum, kata kita assalamualaikum gitu ya. Ya. Namun ada syarat-syaratnya, maka penting kita mempelajari syarat dan rukun dari kalimat la ilaha illallah sehingga terpenuhi, Pak, syaratnya dan rukunnya, sehingga dia bisa bermanfaat gitu. Tidak hanya sekedar mengucapkan. Ini dalam akidah Ahlussunnah, karena dalam akidah Ahlussunnah berbeda dengan Jabariyah, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu tidak hanya sekedar mengucapkan gitu. Laisa mujarradal qaul, ya, bukan hanya sekedar diucapkan gitu. Karena la ilallah itu adalah kalimat iman nih, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul thayyibah, la ilallah itu. Jadi nggak boleh, nggak cukup hanya sekedar diucapkan saja, enggak, Pak. Namun yang kedua harus diyakini, ikhlas, dan yang ketiga ini yang terpenting, diamalkan konsekuensinya. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih minta sama orang yang sudah meninggal, nggak ada gunanya, percuma katanya, ya. Iya, sama dengan orang, ya, menuang air ke dalam gelas yang bocor, ya, atau ember yang bocor, ya, nggak penuh-penuh airnya gitu ya. Ini kita ibaratkan seperti itu. Jadi kapan bermanfaat la ilallah itu? Apabila terpenuhi syaratnya, rukunnya, dan jauh dari pembatal-pembatalnya. Karena ada juga orang nggak paham pembatal la ilaha illallah, ya, di samping dia mengucapkan la ilaha illallah, ternyata dia masih meyakini keyakinan kufur, bahkan kufur akbar. Bagaimana itu, Pak? Keyakinan kufur itu banyak sekali. Di antara contohnya adalah tidak meyakini Islam agama satu-satunya yang paling benar. Ini kufur besar ini. Iya, agama itu semuanya benar, kan gitu. Banyak yang keyakinan seperti ini. Penyeru-penyerunya banyak, Pak, di YouTube, ya. Gak boleh kita mengatakan kita agama yang paling benar, gak boleh, kan seperti itu katanya. Nah, ini luar biasa, Pak. Ini pembatal la ilaha illallah ini, ya kan? Bahkan dia ingin menyangkal Allah gitu. Allah sendiri yang mengatakan Islam agama yang paling benar. Kalau seandainya semua agama itu benar, nggak usah dakwah lagi Nabi Ibrahim, ya kan, orang nyembah patung benar juga, ya, sehingga Nabi Ibrahim tidak akan dibakar oleh Raja Namrud, ya, Pak, ya. Iya, tidak usah Rasulullah berdakwah lagi kalau semua agama itu benar. Agama kemusyrikan juga benar. Tidak usah Nabi capek-capek ke Taif harus menahan lemparan batu orang Taif sehingga berdarah-darah kaki beliau. Nggak usah beliau berhijrah ke Madinah, ya kan? Nggak usah capek-capek beliau mendakwahi Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Kalau seandainya agamanya sudah sama-sama benar, ngapain gitu kan? Nah, ini logika yang sangat, ya, yang sangat luar biasa, Pak, ya. Ini penyesatan, Pak, bukan masalah sepele ini, Pak. Kalau berzina dia lebih ringan ketimbang dia menyampaikan keyakinan ini. Kalau berzina selama tidak meyakini halal, ya, nggak kafir dia, dosa besar saja, ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang meyakini keyakinan ini, nauzubillah, keyakinan ini yang dikatakan dengan keyakinan kufur gitu. Bid'ah dalam keyakinan ini luar biasa. Sekarang ini banyak, ya, orang-orang yang mempropagandakan, ya, orang-orang yang menyerukan dengan keyakinan ini. Nggak boleh meyakini Islam itu agama yang paling benar. Nanti dicap radikal lah, dicap inilah, ya, radikul lah, macam-macam, ya. Nabi aja lebih parah daripada itu. Dahulu Nabi dibilang penyair gila, ya kan, pendusta, ya kan, dukun gitu. Namun kebenaran tetap disampaikan. Ini luar biasa, Pak, ya, luar biasa ini, ya. Orang-orang liberal ini luar biasa karena mereka lah sumber kesesatan yang ada di tengah-tengah umat kita pada dewasa ini. Karena mereka itu adalah anak keturunannya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Rasul Munafikin.
kepalanya orang-orang munafik. Sampai hari kiamat masih ada tuh Pak, golongan munafik itu. Iya, mereka lah orang-orang liberal gitu ya. Na'udzubillahi min zalik ya. Dan mereka sekarang masuk ke perguruan tinggi Pak. Kalau pemerintah udah lama ya Pak ini, sehingga anak-anak yang di perguruan tinggi itu dicekoki ya pemahaman mereka, sehingga ya nggak bisa lagi kita bilang Islam itu agama yang benar, nggak boleh gitu ya. Nanti kita akan dituduh macam-macam, dituduh Islam ekstremis lah, Islam fundamentalis lah, macam-macam istilah mereka gitu ya. Karena istilah mereka kan dari barat gitu Pak ya, orang-orang misionaris yang membawa yang semacam itu untuk membawa citra buruk bagi Islam yang benar gitu. Allahul musta'an, luar biasa sekarang ya. Maka untuk itu kita harus berhati-hati Pak ya. Kita harus membekali diri kita dengan akidah yang benar, sehingga kita tidak terjatuh dan termakan syubhat dan perangkap-perangkap mereka. Karena mereka ini luar biasa sekarang gerakannya ya. Ya luar biasa sekarang, dan terkesan bebas mereka. Terkesan bebas kebal hukum gitu ya. Ngomong sembarangan. Ya Asmaul Husna itu sama dengan Trinitas katanya, luar biasa ini. Ya, kaum munafik luar biasa itu yang ngomong itu Pak. Nauzubillah. Ya, luar biasa dan tidak pernah terjerat oleh hukum gitu. Nauzubillahi min zalik. Nah, masa ya nggak paham gitu Trinitas ini mau disamakan dengan Asmaul Husna gitu. Luar biasa Pak ya. Nauzubillahi min zalik ya. Ya, jadi luar biasa fitnah sekarang nih. Ini lebih bahaya daripada fitnah di zaman Imam Ahmad gitu. Iya. Fitnahnya lebih parah gitu Pak. Karena tingkatnya sudah tingkat kekufuran yang apa namanya itu, yang levelnya udah level kelas kakap nih Pak ya. Iya. Yang zaman dahulu ini luar biasa ya perkataan seperti ini. Namun sekarang dianggap ya biasa-biasa saja. Namun ini perkara yang sangat besar Pak. Ya, bahkan para ulama demi membela akidah Al-Quran adalah kalamullah saja terkadang harus dipenjara, ya kan? Harus disiksa Imam Ahmad itu. Ya, harus diingkari nih Pak ya. Imam Ahmad mengingkarinya. Meskipun itu adalah apa? Adalah sesuatu yang dipegang oleh negaranya waktu itu. Mu'tazilah kan gitu. Namun beliau tetap mengucapkan kalimat hak, kalimat kebenaran, nggak takut Pak ya. Kalau sekarang kan nggak, kadang-kadang takut ya. Inilah takut itulah, Allahul musta'an. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya betaghi bizalika wajh Allah, yang mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu mengharapkan ya, wajah Allah. Apa yang dimaksud dengan mengharapkan wajah Allah itu? Yaitu mukhlishan min qalbihi, dia ikhlas dari hatinya. Wa mata ala zalika, dan dia meninggal di atas keikhlasan tersebut. Walam yaqulha nifaqan, dan dia tidak mengucapkannya dengan kemunafikan. Karena munafik itu Pak beda dalam beda luar. Itu munafik. Yang di dalam A, yang di keluar B gitu. Ya kan? Lisannya mengucapkan amanna billah, namun hatinya mengatakan ya la u'min billah gitu kan. Berbeda antara lisan dengan apa yang di hati. Itu munafik besar itu. Dia menampakkan seolah-olah dia muslim, sholat juga terkadang ya, namun dalam hati kecilnya dia mengerjakannya ya berpura-pura. Hatinya mengingkari Islam gitu, hatinya kafir nih, namun pura-pura Islam. Ini yang dimaksud dengan nifaq akbar atau munafik besar gitu. Kemudian ikhlas, ini yang mesti kita luruskan, karena sebagian dari kaum muslimin ini nggak bisa membedakan antara rela dengan ikhlas. Gitu Pak ya. Ya. Kamu ikhlas nggak ngasih uang ini? Ya, kalau kamu ikhlas ya kesini. Maksudnya adalah rela gitu ya. Ya tidak apa namanya itu. Nah nanti nggak diomongin di luar gitu kan. Nah, ini beda Pak ya. Beda rela. Kalau rela itu orang kafir juga rela. Terkadang orang kafir juga rela dia. Bahkan pemain bola yang masih kafir ya kan donasi juga. Ngasih bantuan yang sifatnya ya kemanusiaan sosial ya, itu kan rela juga itu. Nggak ada dia ngomongin soal apa yang dia keluarkan gitu. Beda ini dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu ya para ulama ada beberapa
definisi ya, di antaranya adalah ikhlas itu adalah ifradul haqqi bil qasdi. Ya. Al-haq di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan maksud. Nah, jadi tujuannya itu esa hanya untuk Allah gitu. Hanya untuk kepada dan hanya untuk Allah gitu. Itu yang maksud dengan ifradul haq, mengesahkan al-haq yakni Allah bil qasdi dengan tujuan hatinya. Wa qala Ibrahim bin Adhama, berkata Al-Imam Ibrahim bin Adhama, ini seorang ulama yang terkenal, ulama tabi'in. Kalau saya nggak salah, beliau satu zaman dengan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi Ibrahim bin Adham ini beliau mengatakan al-ikhlasu sidqun niyati ma'allah ya. Ikhlas itu adalah niat yang benar ya. Niat yang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala niat orang itu benar karena Allah, dia selalu bersama Allah. Jadi motif setiap tindakannya itu hanya Allah gitu. Itu yang ikhlas tuh, Pak. Kalau rela belum tentu ikhlas ya. Iya, belum tentu dia ikhlas. Namun yang ikhlas itu adalah dia berikan sesuatu, diharapkan dengan pemberiannya itu adalah Allah, ridhonya Allah, pahala di sisi Allah, kan gitu. Ya, nggak ada embel-embel yang lain. Kalau ada orang memberi, diharapkan nanti ya saya memberi kamu sekarang dalam hatinya ya, nanti kamu harus balas itu. Kalau enggak, awas nanti gue omongin lu ya. Ini nggak ikhlas ya, Pak. Iya, iya. Jadi orang yang ikhlas itu betul-betul ya, betul-betul saya harapkan pahala Allah. Mau dikasih enggak, ya kan? Mau nggak dikasih nggak apa-apa. 6. Wa qala Sahal bin Abdullah, kemudian Sahal bin Abdullah juga ulama tabi'in ya, beliau mengatakan al-ikhlasu ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi. Ya, ikhlas itu adalah hendaknya diamnya seorang hamba dan bergeraknya itu semata-mata untuk Allah, karena Allah. Ya kan? Itu ikhlas, Pak. Itu orang yang mukhlis. Iya. Setiap hal yang akan dia lakukan, makan misalkan, bisa juga ikhlas makan, Pak. Dalam hatinya saya makannya untuk apa gitu? Apakah sekedar untuk menikmati kelezatan syahwat makan itu semata? Nah, gitu. Kalau orang yang ikhlas, dia niatkan, ya Allah, aku makan ini supaya bisa bertenaga. Kalau aku bisa dapat power ya, tenaga dari makan ini, aku akan beribadah kepadamu. Ini luar biasa. Ini orang ikhlas, Pak. Minum juga, apapun dia lakukannya. Datang ke kajian juga, ya. Ya Allah, aku datang ke kajian bukan supaya dibilang orang rajin ngaji, ya Allah gitu. Ya Pak, nggak apa-apa, diluruskan. Itu cara meluruskan niat itu. Kita berbicara dengan hati kita dan Allah Maha tahu gitu kan. Kita berjuang melawan apa hati kita ini memang, Pak. Karena setan itu apa? Was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Waswasa yuwaswisu. Was-wasan ya. Was-was itu artinya membisik, Pak ya. Jadi memang kelebihan daripada jin kafir setan ini, dia memang membisik, Pak ya, ke dalam hati kita. Maka itu kita lawan gitu kan. Mau sedekah, Pak, ya pasti ada was-was, pasti, Pak. Karena setan itu inna syaitana yajri ala ibni adam majral dam. Setan itu ada dalam darah kita, mengalir dia. Ya kan? Maka ketika kita beramal itu pasti setan itu sudah membisikkan dalam hati kita untuk berbuat riya, untuk berbuat sum'ah gitu ya. Maka untuk itu kita lawan gitu, Pak. Wa qala Abu Utsmana, kemudian Abu Utsman mengatakan ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliq ya. Melupakan penglihatan makhluk ya. Orang mau bilang apa, lantak ngono gitu, Pak ya. Nggak peduli dia, orang mau bilang ini, bilang itu, kalau dia tetap meluruskan niatnya karena Allah. Mau orang bilang dia ria, nggak apa-apa itu ya. Nah, itu maksudnya, Pak ya. Dia melupakan penglihatan makhluk. Bidawamin nadhari, dengan senantiasa memandang ilal khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia selalu beribadah karena Allah. Mau apapun kata orang ya, ini dia abaikan, tidak masuk dalam fokusnya gitu. Iya kan?
Karena ulama yang lain mengatakan tarkul amali li ajlin nasi riyaun, gitu ya. Seseorang meninggalkan amalan karena manusia, ini riya ini Pak. Iya. Kok nggak sholat Pak di masjid? Takut saya dibilang riya nanti. Itu sudah riya tuh Pak, gitu. Jadi yang ikhlas itu apa? Ini ya, nisyanu ru'yatil khalq ya. Kita lupakan penglihatan orang, kata-kata orang udah nggak usah digubris gitu ya. Yang penting kita terus ya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagian ulama juga mengatakan al-ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fi dhahiri wal batin. Ikhlas itu adalah samanya ya, kesamaan ya amalan seorang hamba baik secara zahir maupun batin. Antara batinnya zahirnya sama. Ketika dia sama-sama dengan manusia dan ketika dia sendiri-sendiri sama. Ini juga diantara makna daripada ikhlas. Ini banyak sekali ya definisi ikhlas. Namun intinya kita simpulkan ikhlas itu adalah seseorang beramal karena Allah gitu Pak. Bukan karena sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk dapatkan surga ikhlas nggak Pak Ustadz? Ikhlas itu. Karena surga itu datang dari Allah. Tapi kalau dia mengharapkan surga yang bukan dari Allah, itu tentu nggak ikhlas gitu ya. Nah, jadi seseorang beramal karena mengharapkan pahala Allah boleh, itu ikhlas itu. Karena yang menyuruh kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh kita beramal untuk mendapatkan pahala di sisi Allah adalah Allah sendiri, ya kan? Bukan manusia ya, Allah. Ya, karena Allah senantiasa menjanjikan, memberikan kabar gembira gitu dengan surga. Ini ya. Karena ada pula keyakinan sebagian manusia bahwasanya kalau seandainya kita beramal untuk surga ya, maka ini mengotori keikhlasan. Nah, ini salah Pak ya. Ya, kecuali surganya nggak diharapkan dari Allah yalah gitu ya. Ya, kalau surganya diharap dari Allah ini termasuk karena Allah yang menyuruh kita gitu kan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannat ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ya. Allah yang menyuruh kita ya untuk bersegera mendapatkan ampunan Allah dan surga gitu. Ya, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun, Allah yang mengatakan sendiri gitu. Dan oleh karena itu, karena surga tersebut, karena kenikmatan di akhirat tersebut, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya orang-orang itu berusaha ya saling berlomba-lomba gitu untuk mendapatkan surga. Allah yang menyuruh gitu Pak. Nah, ini bukan suatu hal yang mengotori keikhlasan. Demikian juga ada juga sebagian orang mengatakan kalau kita beramal karena takut neraka berarti nggak ikhlas juga itu katanya. Padahal Allah yang menyuruh kita takut kepada neraka. Wattaqun nar allati ya kan waquduhan nas wal hijarah ya. Wattaqun nar kan Allah yang menyuruh kita takut kepada neraka. Masa nggak ikhlaskan seperti itu? Ini salah Pak ya. Suatu kekeliruan yang sangat luar biasa itu. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi kita takut kepada neraka itu karena Allah. Karena Allah yang menyuruh kita takut kepada neraka. Kita ingin surga karena Allah gitu. Allah yang memperkenalkan surga kepada kita. Ya, dalam Al-Qur'an. Ini karena ada juga sebagian yang meyakini dengan keyakinan yang keliru tersebut hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu sangat luar biasa Pak. Setan telah bersumpah dengan izzah Allah, dengan kemuliaan Allah untuk menyesatkan anak Adam karena setan itu dendam. Jadi kalau ada orang yang suka dendam itu nauzubillah apa ya? Sudah mewarisi salah satu sifat iblis ya, nenek moyangnya setan tuh Pak. Iya. Jadi apa kata setan, kata iblis ya, la'natullah alaih dalam surah Shad ya. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah. Jadi iblis saja bersumpah demi Allah. Bagus ya, yakin kepada Allah iblis Pak. Jadi orang ateis itu lebih parah dari iblis ya. Iya, kayak Fir'aun dia. Karena
Fir'aun ini memang kekafirannya di atas iblis memang Pak. Iblis yakin kepada Allah sebagai Tuhan, kalau Fir'aun enggak. Karena Fir'aun menyangka dia Tuhan gitu ya. Ana rabbukumul a'la katanya. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Nauzubillah ya. Luar biasa Fir'aun itu ya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, demi kemuliaan Engkau ya Allah, aku akan sesatkan mereka, anak-anak Adam seluruhnya sampai detik ini Pak. Jadi iblis ini memang Allah berikan usia yang panjang, masih hidup dia Pak ya. Iya. Nanti di hari kiamat baru mati iblis itu. Iblis itu sudah mempunyai bala tentara yang sangat banyak, luar biasa, dari jin dan manusia. Itu orang liberal itu bala tentara iblis itu. Syaitanul ins ya, syaitan dari golongan manusia. Kalau yang nggak tampak itu syaitanul jin, setan dari golongan jin. Tapi mereka aja yang nggak nyadar gitu ya. Ternyata mereka sudah menjadi kaki tangan iblis. Jadi setiap orang yang mengajarkan kesesatan, mengajak kepada maksiat, itu sudah menjadi kaki tangan iblis ya. Gratis, nggak dibayar ya. Iya. Iya, kalau yang setan dari golongan jin itu ada imbalannya itu Pak. Iya. Tapi yang paling parah setan dari kalangan manusia yang nggak ada bayarannya ya. Ya kecuali bangsa dukun, bangsa dukun Pak ya. Memang ada ya, ketika dia berinteraksi dengan jin itu ya, ada memang diberikan seperti sihir ya. Karena memang ada di antara jin kafir itu memiliki kekuatan seperti jin ifrit gitu. Bahkan di masa Nabi Sulaiman aja jin ifrit itu menawarkan bantuan ya, bisa membawakan atau memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Nabi duduk tegak dari duduknya gitu. Sebelum Nabi Sulaiman tegak dari duduknya, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Berarti menunjukkan apa? Sebagian jin itu memang ada yang memiliki kekuatan. Nah, itulah yang diminta oleh dukun gitu ya. Kemudian dukun ini bekerjasama Pak, harus ada imbalannya. Kalau jin bantu dia, bantu si dukun ini, apa imbalan yang harus dukun berikan kepada jin kafir itu? Tentu imbalannya nggak tanggung-tanggung Pak, sesuatu yang besar, yang bisa menghancurkan akidahnya dan yang bisa mengekalkannya di neraka, yaitu kesyirikan. Makanya mendatangi dukun itu syirik Pak, nggak hanya haram Pak ya, syirik. Iya, karena yang bisa membatalkan pahala ibadah hanya syirik, ya gitu Pak. Di antaranya adalah syirik gitu. Makanya orang yang mendatangi dukun gitu, kemudian iseng-iseng nanya, maka 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima. Kalau dia benarkan, ini luar biasa, maka dia jatuh ke dalam kekufuran gitu. Faqad kafara, dalam hadis Imam Ahmad, maka sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya kan, yaitu dalam Al-Quran melarang seseorang untuk mempercayai dukun gitu. Tidak ada yang tahu perkara gaib di dunia, di langit dan yang di bumi, melainkan hanya Allah. Namun dukun ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib gitu. Ya, meskipun sebagian dukun diberi label supaya nggak kelihatan dukunnya, dikasih label apa Pak? Ulama kasyaf kan gitu. Kasyaf itu artinya tersingkap ya, mata batinnya itu ya. Jadi dia memiliki kekuatan karomah ya. Gitu. Jadi dukun sekarang itu Pak memakai prinsip-prinsip agama, embel-embel agama untuk menutupi aib dan cacatnya gitu Pak. Ini luar biasa, itu yang menyesatkan itu Pak. Tapi kalau dukun saja ya kan bisa. Ini enggak, terkadang dukun namun bajunya atau pakaiannya adalah seperti ustadz gitu. Nah, dukun tapi ustadz ini sangat luar biasa Pak ya. Uskun istilahnya Pak ya. Ustadz tapi dukun ya. Iya. Nah, ini luar biasa Pak ya. Zaman sekarang banyak sekali ya. Iya. Iya. Ustadz dia tapi ya kenyataan dia dukun tuh Pak. Nauzubillah ya. Nauzubillahi min zalik. Taib, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global dari hadis ini. Ini ayat yang tadi belum kita baca secara sempurna ya. Jadi iblis bersumpah Pak, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaan Engkau ya Allah, akan aku sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang
yang ikhlas. Makanya ulama mengatakan salah satu upaya supaya tidak bisa disesatkan oleh syaitan adalah dengan senantiasa memperbarui keikhlasan kita. Makanya di sini dikatakan al-ikhlasu yunjika min idlali syaitani wa ighwaihi. Ikhlas itu bisa menyelamatkan engkau dari penyesatan syaitan dan daripada tipu dayanya. Jadi kalau seandainya kita ikhlas, Pak, ini bisa menolak tipu daya kaidu syaitan, ya. Tipu daya syaitan gitu. Nah, maka itu jalannya, Pak. Bagaimana supaya syaitan tidak bisa menyesatkan kita? Ikhlas. Ya, kita beribadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thayyib, kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global dari hadis ini, ya, hadis Itsban ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkidan anna man talaffaza bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlasi wa nafyi syirki amilan bidzalika dhahir wa batinan wa mata ala tilkal hali lam tamussahu an-naru yaumal qiyamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan sebuah kabar yang menegaskan, anna man talaffaza bi kalimati la ilaha illallah, barang siapa yang melafazkan, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan, kemudian dia memaksudkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut dari bentuk keikhlasan dan dari bentuk menafikan kesyirikan, amilan bidzalika, dan mengamalkan konsekuensinya zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, wa mata ala tilkal hal, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu, lam tamussahun nar, maka selama-lamanya dia tidak akan disentuh oleh api neraka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini luar biasa, Pak. Namun syaratnya tidak hanya mengucapkan, Pak, ya. Iya, harus ada qasidan ma tadulu alaih. Dia harus memaksudkan, ya, untuk menjalankan apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, seperti itu. Ikhlas dan menafikan kesyirikan, itu maksudnya. Kemudian dia mengamalkannya secara zahir dan batin, dan dia mati di atas hal itu. Nah, gitu. Sehingga ketika dia mati mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dalam kehidupannya dia mengamalkan la ilaha illallah, itulah orang yang tidak akan masuk neraka. Itulah orang yang akan masuk surga itu. Maka inilah makna dari sabda Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang masyhur, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya sebelum dia meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini, Pak, karena dia sudah mengamalkannya dalam kehidupannya. Dia mencintai la ilaha illallah, dia mencintai belajar tauhid, Pak. Tapi kalau ada orang yang bilang tauhid aja, ini bahaya itu, Pak, ya. Bagaimana? Kita harus cinta nih, Pak, ini harga mati tauhid ini. Ya, karena tauhid ini akan kita bawa mati, Pak. Ya kan? Kita harus mencintai la ilaha illallah, itu intinya agama. Seseorang tidak akan dikatakan muslim yang sebelumnya dia kafir kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Luar biasa. Makanya kita tidak bosannya kalau pengajian kemana daurah, ya, selalu membahas makna la ilaha illallah. Apa rukun-rukun la ilaha illallah, apa syarat-syaratnya, apa pembatalnya. Ini luar biasa, ya, karena itu adalah intinya agama kita. Itu adalah masalah substansi, masalah pokok, masalah dasar dari agama Islam ini. Ya, karena waktu Isya telah masuk, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan tauhid. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah beri kita taufik untuk bisa menjalankan tauhid, mengamalkan tauhid dalam kehidupan kita, dan kita memohon kepada Allah semoga kita dimatikan dengan kalimat tauhid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.